Shalom Pemuda Kristiasa, selamat datang di Ibadah Rupaka, Renungan Pemuda Kristiasa bersama kami, Persekutuan Pemuda GKPB Sabda Bayu. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Teman-teman, mari kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur ya Tuhan, limpah terima kasih kami haturkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, Engkau telah menuntun menyertai kami dalam ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah pemuda Kristiasa ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, agar boleh dapat berjalan lancar seturut akan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Salam rekan-rekan muda dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali di edisi Rupaka di tanggal 4 September tahun 2021. Kita bersama-sama sudah mengikuti puji-pujian yang dipersembahkan oleh rekan-rekan muda, dan tentu salam sejahtera bagi kita semua dari Bali Utara, khususnya dari GKPB Jemaat Sabda Bayu. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan, persekutuan yang boleh tercipta, meski kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi kami bersyukur atas inisiatif rekan-rekan muda, kami bersyukur atas teknologi yang boleh kami pakai, membuat kami boleh ada dalam kebersamaan seperti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, curahkanlah atas setiap kami, setiap rekan-rekan kami yang akan bersama-sama mendengarkannya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, tidak hanya mendengar dan merenungkan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Demikianlah atas hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini, sepenuhnya ada di bawah kuasa-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan muda, Sobat Kristiasa yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, sesuai dengan pedoman puji dan janji yang diberikan bagi kita. Saya akan membacakan bagi kita dari kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan firman Tuhan bagi kita berbunyi sebagai berikut. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat muda Kristiasa, kita baru saja melewati bulan syukur, yaitu bulan Agustus, hari kemerdekaan.
Kita diingatkan selalu oleh pendahulu bangsa akan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, bicara tentang sejarah, maka dalam perjalanan bangsa Israel, kita bisa mengerti kalau perjalanan bangsa Israel itu dalam bahasa sekarangnya mengalami jatuh bangun. Ya. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengizinkan orang Yahudi yang dalam pembuangan untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Ini sebagai wujud penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Rombongan dari bangsa Israel ini yang pertama datang ke Yerusalem, meletakkan dasar Bait Suci yang baru tahun 536. Namun, hal itu tidak mudah karena orang-orang Samaria, tetangga-tetangga bangsa yang lain menentang mereka. Sehingga pekerjaan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Tentu dalam hal ini bangsa Israel yang sudah datang ke sana itu mengalami patah semangat, lesu rohani, sehingga umat mulai membangun rumahnya sendiri. Nah, saat itulah pada tahun 520 Nabi Hagai menyampaikan pada Zerubabel untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sobat muda Kristiasa, dari pesan firman Tuhan ini, kita bisa melihat beberapa hal di dalam kehidupan kita yang bisa kita padankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya mengatakan bahwa kita masih adalah masa-masa menghayati perjuangan, masa-masa kemerdekaan, tapi kita juga sedang berhadapan dengan masa pandemi. Sebagai rekan-rekan muda, sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan? Mari belajar dan kita mendapatkan pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan akan skala prioritas dalam hidup kita. Apa prioritas kita? Pengenalan akan Tuhan. Kita mengedepankan pekerjaan Tuhan. Kalau piramida Maslow mengatakan ada skala prioritas, di mana ada yang paling dasar adalah fisiologis kebutuhan manusia itu, tentang makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan kemudian ada lagi kebutuhan-kebutuhan lain. Maka sebagai anak Tuhan kita diingatkan bahwa yang menjadi utama adalah pengenalan akan Tuhan dan juga cinta akan rumah Tuhan. Dan ini diingatkan juga supaya bangsa Israel memprioritaskan diri kepada pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Nah, memang ada tantangan di sekitarnya, tapi bangsa Israel diingatkan supaya jangan patah semangat. Bagi kita juga demikian, rekan-rekan muda, dimanapun saudara berada, apapun saudara yang saudara kerjakan, baik saudara sebagai siswa, mahasiswa, sebagai pekerja, jangan patah semangat. Saudara tempatkan prioritas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita diingatkan akan pendisiplinan Tuhan itu. Kita harus terima. Kalau kita belajar di bangsa Israel, dia dibuang dari tempat di mana dia dijanjikan. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Seringkali lawan perintah Tuhan. Namun ini semua menunjukkan kasih sayang Tuhan. Penggenapan-penggenapan nubuatan-nubuatan. Pembuangan bukanlah hal yang menyenangkan bagi bangsa Israel, namun mereka harus alami dan ikuti semua itu. Kemudian juga dalam konteks Nabi Hagai, kita juga melihat bahwa bangsa Israel lalai. Maka Tuhan menegur bangsa Israel supaya kembali dalam tugasnya yang semula. Maka Tuhan menegur dengan kegagalan panen. Kalau kita melihat ayat yang ke-17 dan 18. Maka timbunan gandum tidak seperti seharusnya, yang harusnya 50 takar, hanya 20 takar anggur. Itu semua peringatan-peringatan dari Tuhan. Hama, penyakit gandum, hujan batu, itu semua diingatkan supaya bangsa Israel kembali kepada hal-hal yang semula. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai anak muda, saya pun dulu pernah muda. Tentang pendisiplinan ini tentu tidak menyenangkan dan tidak mudah untuk kita lalui. Tapi kita diingatkan, saudara-saudara, disiplin itu kata asalnya adalah disciple. Disciple itu murid. Kalau kita diingatkan sebagai seorang muridnya Tuhan, maka kita akan bisa menjalaninya dengan baik, menerima pendisiplinan dari Tuhan. Kalau kita dalam segala sesuatu, kita sadar, kita disiplin, maka semua akan dimudahkan. Baik dimanapun dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sebagai murid ataupun mahasiswa, kalau kita disiplin, semua target pasti kita akan lalui dengan baik. Yang terakhir, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketaatan yang mendatangkan berkat.
Ketaatan mendatangkan berkat ini adalah satu hal tema kunci. Karena dari awal kitab Kejadian bicara tentang ketaatan, tapi Adam dan Hawa tidak taat. Ini juga menjadi pergumulan bagi kita, anak-anak muda. Seberapa taat kita menjalani kehidupan. Taat dalam kehidupan di keluarga, taat dalam kehidupan di sekolah, bagaimana taat kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih Tuhan di dalam kitab buku Puji dan Janji tanggal 4 September tentang ketaatan. Perjanjian Lama berkata bahwa bidan yang takut akan Allah membiarkan bayi laki-laki hidup dalam konteksnya dalam kitab Perjanjian Lama. Namun Perjanjian Baru juga diingatkan supaya kita lebih lagi taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maka firman Tuhan poin ketiga mengingatkan kita bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Maka dahulukanlah Tuhan, dahulukanlah pekerjaan Tuhan, maka kita akan menikmati segala berkat, panen yang berlimpah. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, rekan muda, Sobat Kristiasa, kita diingatkan kalau dalam konteksnya Nabi Hagai tentang rumah Tuhan. Kita hari ini juga diingatkan, sesungguhnya rumah Tuhan itu ada dalam diri kita. Anak-anak muda, bagi kita, tubuh kita adalah rumah rohani, bait roh. Oleh karena itu saya mengutip dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka oleh karena itu, rekan-rekan muda, marilah kita melihat ini sebagai suatu tugas dan tanggung jawab kita. Ketika Hagai mengingatkan pembangunan rumah Allah, maka hari ini kita juga diperhadapkan untuk memelihara rumah Tuhan, gereja-gereja yang kita miliki, namun juga kita memelihara tubuh kita sebagai bait Roh Kudus yang senantiasa harus kita pelihara, kita bangun senantiasa, dan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian, saudara-saudara, sobat muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bila firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan, dan kiranya tetap semangat. Salam, Tuhan memberkati. Satu dong kita semua. Amin. Sobat muda, kita akan melanjutkan dengan menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, dan berkat firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami bersyukur bersama dengan rekan-rekan muda yang penuh semangat boleh mengisi waktu-waktu mereka. Demikianlah Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk keadaan masyarakatnya. Secara khusus kami bersama-sama sedang ada dalam masa pandemi. Kami mohon kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, supaya kami boleh melalui masa-masa ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gerejamu, GKPB. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai dalam perjalanannya, untuk senantiasa boleh menjadi berkat. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu yang tergabung dalam Persekutuan Pemuda Kristiasa. Kami mohon berkat-Mu baik untuk pengurus, baik juga untuk semua anggota. Berdoa untuk pengurus Pemuda Kristiasa Pusat, pengurus Pemuda Kristiasa Wilayah, pengurus Pemuda Kristiasa Jemaat. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas tanggung jawab mereka. Berkati mereka dalam studi, berkati mereka dalam pekerjaan. Berkati juga mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup atau mencari jodoh mereka. Kami mohon Tuhan memberkati dan Tuhan berkarya atas hidup mereka. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk para orang tua. Beri mereka hikmat ya Tuhan, kesabaran. Kadangkala kami sebagai anak-anak muda seringkali memberontak. Namun kami percaya kasih sayang Tuhan akan menolong kami, memberi kami kesadaran untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, turut kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan, hormat kepada orang tua, dan terlebih kami mohon segala berkat tercurah atas kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu dalam segenap kehidupan dan pergumulan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati.
Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan Rupaka ini. Tuhan berkati, sehingga banyak orang yang menyaksikan boleh mendapat berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat muda Kristiasa yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan mengakhiri sesi ini dan kita menutup dengan berkat. Kasih karunia dan anugerah dari Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara, menyertai kehidupan masa muda saudara dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikian edisi Rupaka di tanggal 4 September ini, dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekali.